Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Masnila. Hari ini saya akan memaparkan pada sidang tertutup ini hasil disertasi saya dengan judul Determinan Aktivitas Corporate Social Responsibility dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan pada perusahaan kelompok industri dasar kimia dan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nama saya Nelly Masnila, NIM 1966370005. Selamat sore sekaligus salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat tim penguji, yang pertama adalah Profesor Dr. Anusirwan Muins, MSc.MM, selaku Guru Besar Universitas Persada Indonesia YAI. Yang terhormat Dr. Lukman Hakim, SEMM, selaku oponen ahli. Yang terhormat tim promotor, yang pertama Profesor Dr. Hamdi Hadi Dea sebagai Ketua Promotor dan Ibu Dr. Nuzulul Hidayati SEMM AKCE sebagai anggota promotor. Ini merupakan outline dari apa yang akan saya paparkan hari ini, yaitu pertama saya akan memaparkan pendahuluan, kerangka pemikiran, hipotesis, variabel operasional, metode analisis dan pengujian hipotesis, hasil pengujian hipotesis, simpulan dari hasil penelitian, serta implikasi dan saran. Sebagaimana kita ketahui, saat ini entitas bisnis merupakan kumpulan kekuatan modal yang mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Dan bahkan di beberapa negara berkembang, kekuatan modal yang dimiliki oleh entitas bisnis tadi dapat mempengaruhi pengambilan regulasi baik di bidang ekonomi, politik, dalam sebuah entitas negara yang berdaulat. Nah, pesatnya perkembangan dari entitas bisnis tadi ternyata bukan hanya memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, tetapi juga mengakibatkan degradasi lingkungan dan permasalahan ikutan. Misalnya permasalahan sosial yang antara lain berupa pengangguran, kemiskinan, kelaparan, dan berbagai pengaruh atau eksternalitas negatif lainnya. Sehingga hal-hal atau eksternalitas negatif tadi mengakibatkan tuntutan dari masyarakat dan konsekuensi logis agar korporasi itu turut memperhatikan hak asasi manusia, hak pekerja, hak ulayat, serta komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Nah, inilah kemudian mengakibatkan salah satu timbulnya CSR itu. Jadi CSR kemudian muncul sebagai upaya korporasi untuk menunjukkan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dan bahkan belakangan ini corporate social responsibility itu dijadikan bagian dari competitive strategy bagi perusahaan yang diperhitungkan dalam memenangkan persaingan dan meraih keuntungan di pasaran. Kotler dan Lee tahun 2005 menyatakan ada berbagai manfaat yang diperoleh oleh perusahaan ketika dia melaksanakan aktivitas corporate social responsibility. Di antaranya adalah meningkatkan penjualan dan market share bagi perusahaan, memperkuat brand positioning perusahaan, kemudian meningkatkan corporate image, lantas kemudian juga meningkatkan ability to attract, to motivate and
dan to retain karyawan. Selain itu juga aktivitas corporate social responsibility dapat menurunkan biaya operasional serta meningkatkan daya tarik bagi investor atau bagi analisis finansial. Bagaimana tren pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas CSR pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek? Mengingat tadi telah disampaikan bahwa aktivitas CSR jika dilakukan perusahaan ternyata memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, selain tentu memberikan manfaat kepada masyarakat dan kepada lingkungan. Nah, kita lihat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek itu semakin mengalami peningkatan. Kemudian hal ini diiringi pula dengan pelaksanaan aktivitas CSR, demikian pula dengan pengungkapannya di dalam laporan tahunan itu makin tahun makin meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, perkembangan dana aktivitas CSR perusahaan itu pun sama, makin meningkat dari tahun ke tahun. Ini dalam ribuan angkanya, jadi tahun 2012 3,9 triliun, tahun 2013 5,0 triliun, tahun 2014 9,0 triliun. Artinya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Namun perkembangan return on asset-nya dari rata-rata ROA perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek di tahun yang sama itu menunjukkan hal yang sebaliknya, hasil yang sebaliknya, yaitu bahwa di tahun 2019 5,37, tahun 2012 turun jadi 4,77, tahun 2013 turun kembali menjadi 4,62, dan di tahun 2014 turun lagi menjadi 3,72. Artinya di sini terjadi hal yang anomali atau fenomena bahwa secara teori pelaksanaan aktivitas CSR itu harusnya memberikan dampak terhadap kinerja keuangan yang makin baik sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Kotler dan Lee, tapi kenyataannya di Bursa Efek itu sebaliknya. Oleh karenanya rumusan masalah yang saya angkat di sini yaitu adakah pengaruh kepemilikan institusional terhadap aktivitas CSR? Adakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap aktivitas CSR? Adakah pengaruh Dewan Komisaris yang ada dalam perusahaan terhadap aktivitas CSR perusahaan? Adakah pengaruh struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan terhadap aktivitas CSR perusahaan? Kemudian adakah pengaruh bersama kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, Dewan Komisaris, struktur modal terhadap aktivitas CSR? Mengingat seperti yang telah disampaikan tadi, karakteristik ini mungkin berpengaruh terhadap aktivitas CSR maupun terhadap kinerja keuangan. Next. Nah, berikutnya yang keenam, permasalahannya adalah itu melihat adakah pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Ketujuh, adakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Kedelapan, adakah pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan. Kesembilan, adakah pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Yang ke-10, adakah pengaruh aktivitas CSR terhadap kinerja perusahaan. Dan terakhir, adakah pengaruh secara bersama-sama antara kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, Dewan Komisaris, struktur modal, dan aktivitas CSR terhadap kinerja perusahaan. Next. Jika dilihat dari sisi konsep atau teoritis terkait dengan aktivitas CSR dan kinerja perusahaan, maka di sini ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori stakeholder, di mana
Dalam teori stakeholders itu dinyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan itu bukan hanya kepada stockholdersnya atau pemegang sahamnya, tetapi juga kepada semua pemangku kepentingan, semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan atau stakeholders. Yang kedua, teori kontrak sosial. Kontrak sosial itu merupakan kesepakatan antara semua pemangku kepentingan untuk sama-sama menyeimbangkan tanggung jawab sekaligus haknya masing-masing, dan semua itu didasarkan pada adanya kebutuhan sosial dan ekspektasi sama-sama secara jangka panjang. Kemudian yang berikutnya adalah teori legitimasi. Teori legitimasi itu berkaitan erat dengan kontrak sosial. Legitimasi itu menjadi satu faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan, karena legitimasi merupakan bentuk persetujuan masyarakat pada suatu perusahaan, bentuk izin masyarakat bagi suatu perusahaan untuk dapat berdiri dan beroperasi di lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah teori signaling. Teori signaling pada dasarnya menyatakan bahwa informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu memberikan pertanda atau merupakan sinyal bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang pada gilirannya akan direspon masing-masing oleh pihak yang berkepentingan terhadap sinyal-sinyal tadi. Next. Nah, berikutnya adalah teori agensi. Di teori agensi dikatakan bahwa antara agen dan prinsipal itu memiliki bargaining position masing-masing. Masing-masing memiliki posisi, memiliki peran, dan memiliki kedudukan. Dan karena mereka memiliki posisi, peran, dan kedudukan tadi, ketika kepentingan mereka berbeda, maka akan menimbulkan semacam agensi cost di situ, akan menimbulkan kontra kepentingan. Berikutnya teori instrumen. Nah, di dalam teori instrumen ini pada dasarnya alat. Jadi dikaitkan dengan aktivitas CSR, maka aktivitas CSR itu menjadi suatu alat atau suatu media atau suatu cara atau mungkin bisa jadi suatu strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya, ya, antara lain tujuannya adalah kinerja perusahaan. Kemudian struktur modal terkait dengan kinerja perusahaan, maka struktur modal menyatakan bahwa ada struktur modal tertentu yang merupakan struktur modal yang optimal bagi perusahaan. Di mana dalam struktur modal yang optimal tadi, maka perusahaan dapat meningkatkan biaya modal, dapat meningkatkan modalnya, tetapi pada biaya tertentu yang merupakan biaya yang terendah, sehingga dia dapat mengoptimalkan kinerjanya. Kemudian berikutnya adalah good corporate governance. Di sini dinyatakan corporate governance merupakan suatu cara atau suatu wadah di mana kepentingan berbagai stakeholders itu dapat terakomodir oleh perusahaan jika perusahaan tersebut memiliki tata kelola yang baik. Lanjut. Penelitian ini tentu mengacu kepada berbagai penelitian terdahulu, baik itu penelitian yang berpengaruh, yang menunjukkan berbagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap CSR, dan juga penelitian yang menunjukkan berbagai faktor-faktor yang dalam hal ini juga sama, ya, karakteristik perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Di sini tidak akan saya ambil satu-satu, tapi saya cukup memberikan beberapa saja contoh di antaranya, di mana kemudian salah satu karakteristik yaitu kepemilikan institusional itu penelitian yang menunjukkan terdapat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap aktivitas CSR. Itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Majid dan teman-teman di tahun 2015, Asri dan Ruhaya 2013, Sembiring di tahun 2009, Hilal dan teman-teman 2017, Soliman dan teman-teman 2012, kemudian Kumar dan teman-teman 2018, Karima 2014, Kan dan teman-teman 2013, Sari dan teman-teman 2013, Sufyan dan Zahan di 2013. Sementara Ahmad dan teman-teman itu menyatakan ada pengaruh negatif. Jadi sama-sama berpengaruh, tapi kalau yang tadi positif, yang ini negatif. Lantas kemudian Harjoto 2015 menyatakan justru tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi ada berbagai hasil penelitian yang berbeda-beda yang menunjukkan pengaruh karakteristik perusahaan, yaitu kepemilikan institusional terhadap aktivitas CSR. Ukuran perusahaan pun sama, ada yang menyatakan positif, ada yang menyatakan ada pengaruh negatif, ada pula yang menyatakan tidak berpengaruh. Dewan komisaris juga sama, ada yang menyatakan ada pengaruh positif, yaitu Asri dan Atan, Jizi dan teman-teman, Dias dan teman-teman, Selentano dan seterusnya. Kemudian ada yang menyatakan tidak berpengaruh, yaitu Sari dan teman-teman, Dines dan Veld, Sufyan dan Zahan dan seterusnya. Ada yang menyatakan ada hubungan, yaitu Zhang dan teman-teman. Sementara untuk struktur modal sama juga, ada yang menyatakan pengaruh positif, ada yang mengatakan pengaruh negatif, ada juga yang menyatakan tidak berpengaruh sama sekali. Mengenai kinerja perusahaan pun sama. Kepemilikan institusional ada pengaruh positif yang signifikan, ada negatif signifikan, dan ada yang tidak berpengaruh. Ukuran perusahaan pun sama terhadap kinerja perusahaan, ada yang berpengaruh positif, ada yang tidak berpengaruh, ada yang berpengaruh positif signifikan, ada yang positif tapi tidak signifikan, ada yang negatif signifikan, dan ada yang tidak berpengaruh. Dewan komisaris pun sama, ada pengaruh positif signifikan, negatif signifikan, tidak berpengaruh. Leverage sebagai struktur modal di sini menyatakan juga ada positif signifikan, negatif signifikan, dan tidak berpengaruh. Selanjutnya, aktivitas CSR pun sama, terdapat positif signifikan, terdapat positif yang tidak signifikan, terdapat yang hasil yang negatif signifikan, ada pula negatif tidak signifikan maupun yang tidak berpengaruh. Nah, atas dasar berbagai teori tadi, kemudian juga atas dasar fenomena yang terjadi pada fakta yang ada di lapangan, serta berbagai penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh, adanya tidak berpengaruh, maka saya mengambil kerangka pemikiran dan hipotesis, menariknya menjadi hipotesis. Ada di sini 11 hipotesis yang diangkat, yaitu bahwa kepemilikan institusional itu berpengaruh positif terhadap aktivitas CSR. Itu hipotesis yang pertama. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap aktivitas CSR. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap aktivitas CSR. Struktur modal berpengaruh negatif terhadap aktivitas CSR. Kemudian secara bersama-sama kepemilikan ukuran dewan komisaris struktur modal dalam hipotesis yang kelima berpengaruh secara bersama-sama terhadap aktivitas CSR. Selanjutnya, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh
positif melalui hipotesis 7 kepada kinerja perusahaan, Dewan Komisaris melalui hipotesis yang ke-8 berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, struktur modal melalui hipotesis 9 berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, kemudian aktivitas CSR melalui hipotesis 10 berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan hipotesis yang 11, hipotesis yang terakhir merupakan hipotesis yang menunjukkan pengaruh bersama-sama antara kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dewan komisaris, struktur modal, dan aktivitas CSR terhadap kinerja perusahaan. Next. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan manufaktur, khususnya kelompok industri barang konsumsi dan kelompok industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Populasi dari kedua kelompok ini sebanyak 145 perusahaan, di mana 66 perusahaannya adalah perusahaan dari kelompok industri barang konsumsi dan 79 perusahaannya dari kelompok industri dasar kimia, dan pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Baiklah, bagaimana sampel dan kriteria pemilihan sampel? Tadi sudah sempat disinggung bahwa jumlah perusahaan yang masuk dalam kelompok industri barang konsumsi dan kelompok industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek periode 2015-2019 adalah 145 perusahaan. Nah, pada saat mengambil data, maka terdapat 11 laporan tahunan yang tidak dapat diakses. Selanjutnya, dari laporan tahunan yang bisa diakses, ternyata ada 64 yang tidak lengkap, yang datanya tidak lengkap sesuai dengan data-data yang akan diteliti. Selanjutnya, ada 27 yang memiliki rasio keuangan negatif di periode 2015 sampai dengan 2019. Semua yang memiliki rasio keuangan yang negatif tadi tidak lengkap dan tidak dapat diakses, itu dikeluarkan dari sampel yang akan dipilih. Selanjutnya, kemudian 145 tadi dikurangi 11 yang tidak dapat diakses, 64 yang tidak lengkap, 27 yang negatif rasionya, rasio keuangannya, maka yang kemudian dijadikan sampel penelitian awal adalah 43. Ternyata dari 43 itu pun terdapat satu perusahaan yang meskipun telah terdaftar lama di Bursa Efek, ternyata melakukan IPO di tahun-tahun terakhir. Dengan demikian, itu juga berarti datanya tidak bisa diakses atau datanya tidak lengkap. Maka itu pun dikeluarkan. Selanjutnya, terdapat beberapa perusahaan yang memiliki data-data yang outlier, sehingga itu pun nanti dikeluarkan. Dengan demikian, jumlah sampel yang diolah pada penelitian ini adalah 32 perusahaan. Variabel operasional. Tadi sudah disinggung bahwa variabel operasional itu ada beberapa, ada 5 ya, ada 6. Yang pertama, kepemilikan institusional, pengukurannya menggunakan persentase kepemilikan saham oleh institusi. Kemudian ukuran perusahaan itu menggunakan total aset yang dimiliki dengan dilakukan logaritma natural terlebih dahulu terhadap nilai aset tadi. Kemudian efektivitas dewan komisaris itu dari jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan total skor maksimum. Jadi itu yang dilihat adalah indeks efektivitas dari dewan komisarisnya. Selanjutnya,
variabel yang berikutnya adalah struktur modal. Itu yang diukur adalah perbandingan total utang terhadap total aset, debt to asset ratio. Kemudian aktivitas CSR yang dilihat adalah indeks pengungkapan aktivitas CSR-nya. Kemudian kinerja perusahaan itu dilihat dari nilai Tobin's ratio. Selanjutnya, nah, metode analisis seperti biasa dalam suatu penelitian dilakukan analisis deskriptif, di mana data-data dari variabel penelitian yang diteliti itu kemudian disajikan dalam bentuk frekuensi, tendensi, tren, yang disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Baru kemudian dilihat hubungan kausalitas menggunakan multiple regression dengan program EViews untuk melihat atau menguji hubungan kausalitas antara variabel independen dengan variabel dependennya. Next. Penelitian ini menggunakan teknik estimasi data panel, dan alasan penggunaannya ada 5 di sini, mengutip dari Gujarati dan Porter pada tahun 2012, yaitu pertama, estimasi data panel itu dapat mengatasi heterogenitas, kemudian memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolineritas, serta adanya lebih banyak degree of freedom dan lebih efisien. Kemudian dinyatakan pula bahwa ini merupakan paling cocok untuk mempelajari dinamika perubahan karena observasi cross-section yang berulang-ulang. Yang keempat, paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak bisa dilihat pada data yang murni cross-section dan murni time series. Yang kelima, dapat meminimumkan bias yang terjadi ketika kita mengagregasi individu-individu atau perusahaan ke dalam agregasi yang besar. Next. Nah, model penelitiannya akan seperti ini. Kepemilikan institusional itu variabel independen 1, ukuran perusahaan X2-nya, efektivitas dewan komisarisnya X3, struktur modalnya X4, kemudian aktivitas CSR-nya Y1 sekaligus merangkap sebagai X5, dan kinerja perusahaannya adalah Y2. Next. Persamaan struktural di sini karena ada 2 persamaan struktural yang dibangun. Yang pertama untuk melihat hubungan kausalitas antara variabel independen kepemilikan institusional, kemudian ukuran perusahaan, dewan komisaris, dan struktur modal terhadap CSR, maka yang di atas ini merupakan persamaan struktural yang pertama. Berikutnya, yang kedua, persamaan struktural yang kedua ini untuk melihat hubungan atau pengaruh antara kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dewan komisaris, struktur modal, dan aktivitas CSR terhadap kinerja perusahaan. Next. Nah, tadi sudah disinggung bahwa estimasi pada penelitian ini menggunakan estimasi data panel, dan karenanya di sini untuk menghitung koefisien regresi data panel kita menggunakan metode estimasi, yaitu ada 3 metode estimasi. Yang pertama menggunakan model common effects atau common effects model CEM. Kedua, model efek tetap atau fixed effect model atau FEM. Yang ketiga, model efek random atau random effect model atau RAM. Nah, kemudian dari 3
model tadi akan dipilih lah mana model yang paling fit atau paling sesuai untuk kedua persamaan struktural tadi. Cara memilihnya itu adalah dengan pertama melakukan uji Chow, yaitu untuk melihat apakah fixed effect model itu lebih baik daripada common effect model atau sebaliknya, digunakan uji Chow. Kemudian uji Hostman itu untuk melihat apakah fixed effect model itu lebih baik daripada random effect model atau sebaliknya. Dan kemudian kita juga melakukan uji Lagrange multiplier untuk melihat apakah random effect model itu lebih baik daripada common effect model atau sebaliknya. Selanjutnya, kriteria pemilihan model untuk uji Chow itu dilihat dari nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel. Jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka berarti model terpilih FEM. Sebaliknya, jika nilai F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, itu berarti model yang terpilih adalah CHAM. Selanjutnya, uji Hostman itu dilihat dari nilai statistik Hostman dan nilai kritis Chi-square. Jika nilai statistik Hostman lebih besar daripada nilai kritis Chi-square, maka model terpilih FEM. Sebaliknya, jika lebih kecil, maka yang terpilih adalah REM. Uji LM dilihat dari LM hitung dibandingkan dengan Chi-square tabel, atau dengan melihat p-value dari Bruce-Fagan dibandingkan nilai alfa. Jika Bruce-Fagan-nya lebih besar dari alfa atau nilai LM hitung lebih kecil dari Chi-square tabel, maka CHAM yang terpilih. Jika sebaliknya, maka REM yang terpilih. Tadi adalah pengujian model yang fit. Berikutnya adalah pengujian hipotesis. Terdapat dua jenis hipotesis yang kemudian dilakukan pengujian, yaitu uji F untuk melihat uji serentak atau simultan, dan uji T untuk melihat uji individual atau uji parsial. Lanjut. Nah, pada persamaan struktural 1 dihasilkan hasil uji Chow, uji Hostman, dan uji LM, di mana pada uji Chow model yang fit adalah FEM. Berdasarkan uji Hostman, model yang fit adalah REM, dan berdasarkan uji LM, model yang terpilih adalah REM. Dengan demikian, karena ada dua model REM yang terpilih, maka bisa dikatakan persamaan struktural 1 model yang terpilih adalah model random effect model atau REM. Selanjutnya, pada persamaan struktural yang kedua, sama uji Chow, uji Hostman, dan uji LM menunjukkan hasil Chow itu FEM, uji Hostman-nya FEM, dan uji LM-nya REM, sehingga dapat disimpulkan pada persamaan yang kedua, model yang fit adalah model fixed effect model atau FEM. Ya, lanjut. Oke, ini adalah uji asumsi klasik ketika model yang terpilih adalah ordinary least square, yaitu antaranya FEM dan CHAM, maka uji asumsi klasik yang digunakan atau yang dilakukan adalah heterokedastisitas dan multikoliniaritas. Sementara untuk REM, model yang terpilih REM, yang dilakukan uji asumsi klasiknya adalah normalitas dan multikoliniaritas. Ya, lanjut. Nah, ini adalah uji normalitas data dan uji multikoliniaritas data untuk persamaan struktural REM. Dapat dilihat bahwa data berdistribusi normal dan tidak terdapat multikoliniaritas antar variabel bebas. Next.
Pada persamaan struktural 2 dilakukan uji multikoliniaritas dan uji heterokedastisitas yang dari hasilnya dapat disimpulkan tidak terdapat multikoliniaritas dan bebas dari permasalahan heterokedastisitas. Ya, lanjut. Ini adalah hasil dari persamaan struktural 1 menggunakan random effect model (RAM). Bisa kita lihat di sini bahwa hasil statistik dan probabilitanya bisa dilihat di sini. Terlihat bahwa Dewan Komisaris itu probabilitanya 0,00, lebih kecil daripada alfa 0,05. Kemudian DAR yang menunjukkan struktur modal juga memiliki probabilitas 0,005 yang lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya bisa dilihat bahwa R-square-nya, adjusted R-square-nya 0,3454. Ini adalah persamaan struktural 2 fixed effect model. Kita bisa lihat di sini dari probabilitanya nampak jelas bahwa ukuran perusahaan memiliki probabilitas 0,000, kemudian Dewan Komisarisnya 0,0005, kemudian struktur modal yang diwakili oleh DAR 0,0015 dan CSR-nya 0,0036. 4 dari variabel independen ini memiliki probabilitas di bawah alfa 0,05 dan adjusted R-square-nya bisa kita lihat sebesar 0,953149. Nah, dari pengujian 11 hipotesis dari 2 persamaan struktural tadi, bisa kita lihat bahwa pada H1 hasilnya tidak berpengaruh signifikan dengan probabilitas 0,1190, T hitungnya 1,56754, T tabelnya 1,9753. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dengan probabilitas 0,4337, keduanya di atas alfa 0,05. Dan selanjutnya Dewan Komisaris itu berpengaruh positif signifikan, dapat dilihat dari probabilitasnya 0,0000 atau dapat dilihat dari T hitungnya yang lebih besar daripada T tabel. Struktur modal berpengaruh signifikan tetapi memiliki arah negatif. Ini bisa dilihat dari probabilitasnya 0,0058 dengan T hitungnya 2,79 lebih besar daripada 1,975 dengan arah yang negatif. Selanjutnya secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan dengan probabilitas 0,000, F hitungnya 7,7679, F tabelnya 2,7277 dengan R kuadratnya adjusted R square-nya sebesar 34,54%. Persamaan struktural yang kedua menunjukkan bahwa kepemilikan institusi ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ditunjukkan oleh probabilitasnya yang lebih besar daripada alfa 0,05 yaitu sebesar 0,5229 atau bisa dilihat dari F tabelnya yang lebih kecil, dari T hitungnya yang lebih kecil daripada T tabel. Kemudian ukuran perusahaan berpengaruh signifikan tetapi dengan arah yang negatif. Bisa dilihat dari probabilitasnya 0,00 atau bisa dilihat dari T hitungnya 5,37 yang lebih besar daripada 1,97 dengan arah yang negatif.
Selanjutnya, Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan ditunjukkan oleh probabilitasnya 0,0005 lebih kecil daripada 0,05, yang bisa juga dilihat dari T hitungnya 3,57 dan T tabelnya 1,97. Selanjutnya, struktur modal itu berpengaruh positif signifikan juga, bisa dilihat dari probabilitas 0,0015 yang lebih kecil daripada alfa 0,05, atau bisa dilihat dari T hitungnya 3,28 lebih besar daripada 1,97. Selanjutnya, aktivitas CSR juga berpengaruh positif signifikan, bisa dilihat dari probabilitasnya 0,0036 lebih kecil daripada alfa 0,05, atau bisa dilihat dari T hitungnya 2,9 yang lebih besar daripada 1,97. Dan terakhir, secara bersama-sama kepemilikan institusi, ukuran perusahaan, dewan komisaris, struktur modal, dan aktivitas CSR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, ditunjukkan oleh probabilitasnya yang 0,000, atau bisa dilihat dari F hitungnya yang 90,85 lebih besar daripada 2,58 dengan adjusted R square-nya sebesar 95,32%. Ini adalah hubungan struktural yang tadi kemudian dimasukkan dalam gambar yang menunjukkan hubungan struktural antara variabel independen dan variabel dependen. Inilah hasilnya. TS artinya tidak signifikan, S artinya signifikan, ada yang signifikan arah positif, ada yang signifikan arahnya negatif, kemudian selanjutnya ada juga secara bersama-sama signifikan dengan adjusted R square 34,54, dan persamaan yang kedua secara bersama-sama signifikan dengan R square 95,32%. Sekarang pembahasan bagaimana masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang pertama, kita melihat kepemilikan institusional terhadap aktivitas CSR perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh organisasi atau oleh lembaga. Dibanding dengan investor individual, maka investor institusi ini secara teoritis itu memiliki, dan secara fakta juga itu memiliki sumber daya yang lebih besar, dan oleh karenanya dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang lebih baik. Oleh karenanya hipotesisnya adalah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap aktivitas CSR. Tapi pada penelitian ini ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional ternyata tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas CSR. Nah, hal ini itu antara lain diakibatkan kemungkinan bahwa investor institusional itu belum atau tidak concern pada aktivitas CSR perusahaan. Yang berikutnya, bisa jadi investor institusional tadi itu didominasi oleh investor jangka pendek. Jadi sekalipun dia merupakan perusahaan, tetapi mereka membeli saham itu tidak untuk tujuan jangka panjang, melainkan untuk tujuan jangka pendek, yang dimana tujuannya itu pada umumnya adalah capital gain atau hanya untuk mencari selisih antara harga beli dengan harga jual. Berikutnya, bisa jadi diduga kepemilikan institusi atau investor
investor institusional tadi didominasi. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, yaitu kepemilikan perusahaan kelompok 0% sampai 20% yang di dalam konsep akuntansi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap aktivitas perusahaan, termasuk di dalamnya terhadap aktivitas CSR perusahaan. Selanjutnya, investor institusional itu dianggap investor institusional dianggap belum mempertimbangkan CSR sebagai salah satu kriteria untuk berinvestasi dan juga belum menganggap sebagai strategi untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Oke. Yang kedua, pengaruh ukuran perusahaan terhadap aktivitas CSR. Ukuran perusahaan itu dilihat bisa dari asetnya, bisa dari jumlah karyawannya, bisa dari jumlah omsetnya. Nah, di sini apapun kriteria untuk menilai ukuran perusahaan itu, maka perusahaan yang besar itu dianggap akan lebih disorot. Kenapa? Karena makin besar perusahaan, maka tekanan stakeholder untuk perusahaan tersebut agar dapat menyediakan barang atau jasa yang berkualitas, yang aman, yang ramah lingkungan, yang memiliki transparansi informasi itu akan semakin besar dibandingkan perusahaan dengan ukuran yang kecil. Kemudian aktivitas CSR yang komprehensif itu tentu membutuhkan dana yang besar, dan oleh karenanya ukuran perusahaan dianggap berpengaruh, atau karena aktivitas CSR itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka perusahaan yang lebih besar dianggap lebih mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas CSR dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Hasil pengujian ternyata ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap aktivitas CSR, sehingga ini tentu bertolak belakang dengan teori atau konsep yang tadi sudah diuraikan. Nah, tidak berpengaruh signifikannya aktivitas CSR terhadap tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap aktivitas CSR itu pertama, aktivitas ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban bagi semua perusahaan, terlepas dari apakah perusahaan itu kecil, apakah perusahaan itu besar. Sehingga artinya di sini baik kecil maupun besar itu perlu atau wajib untuk melaksanakan aktivitas CSR. Yang kedua, aktivitas CSR ini merupakan aktivitas yang universal sekarang ini, sehingga perusahaan yang ukurannya relatif kecil atau perusahaan yang relatif baru atau relatif muda itu juga akan melaksanakan kegiatan ini. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan mudahnya akses informasi itu membuat perusahaan kecil atau perusahaan baru itu cepat mendapatkan pembelajaran. Dengan demikian, dia akan mampu merespon harapan dan keinginan konsumen dan lingkungannya serta stakeholder secara keseluruhan. Dan ini tentu membuat perusahaan yang kecil atau perusahaan yang baru berdiri segera dapat menyesuaikan diri untuk memenuhi semua harapan para pemangku kepentingan. Lanjut. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap aktivitas CSR perusahaan. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Nah, ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dewan Komisaris ini memiliki fungsi yang penting dalam perusahaan.
Oleh karenanya, pengawasan atas pelaksanaan tugas itu harus dilakukan secara efektif. Efektivitas Dewan Komisaris itu antara lain dipengaruhi oleh berapa jumlah Dewan Komisarisnya, berapa jumlah aktivitas rapat yang dilaksanakan, bagaimana kompetensi para Dewan Komisaris, dan bagaimana independensi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris itu secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan pengaruhnya yang positif. Pengaruh positif terhadap CSR, aktivitas CSR itu antara lain dikarenakan Dewan Komisaris itu merupakan key participants dalam memastikan perusahaan memenuhi standar CSR. Ketidakpatuhan terhadap standar tanggung jawab perusahaan merupakan sumber risiko signifikan terhadap reputasi perusahaan, baik reputasinya di mata pelanggan, di mata karyawan, maupun di mata pemangku kepentingan lainnya. Berikutnya, komisaris independen dapat mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, mengurangi benturan kepentingan bagi seluruh stakeholder, serta mendorong kepatuhan perusahaan pada peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, jumlah dewan direksi yang banyak memungkinkan untuk mengurangi timbulnya tekanan psikologis yang dirasakan oleh Dewan Komisaris ketika melakukan rapat atau diskusi dengan Dewan Direksi. Kompetensi atau pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh Dewan Komisaris menjadi dasar untuk dapat mengevaluasi laporan keuangan perusahaan, memahami aktivitas dan memahami kinerja perusahaan. Selanjutnya, aktivitas Dewan Komisaris melalui rapat-rapat yang dilakukan itu akan secara dini mengetahui permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh perusahaan serta mencari solusinya dengan cepat. Yang berikutnya adalah pengaruh struktur modal terhadap aktivitas CSR perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas CSR. Nah, hal ini dikarenakan tingkat leverage yang tinggi menyebabkan adanya tambahan biaya pinjaman yang tentu relatif tinggi pula, dan oleh karenanya manajemen harus mengurangi berbagai biaya-biaya di situ, termasuk biaya-biaya untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial agar mencapai laba perusahaan yang tinggi. Kemudian, makin tinggi leverage suatu perusahaan berarti makin tinggi pula risiko yang akan ditanggung oleh debt holder. Oleh karena itu, makin tinggi rasio leverage, maka makin tinggi pula pengawasan yang dilakukan oleh debt holder terhadap aktivitas perusahaan. Nah, untuk mengurangi sorotan debt holders tersebut, maka manajemen perusahaan dengan leverage yang tinggi akan mengurangi aktivitasnya, sekaligus pengangkapan dari tanggung jawab sosial. Kemudian makin tinggi leverage berarti semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit. Dengan demikian, perusahaan itu akan melaporkan laba saat ini atau laba berjalan yang lebih tinggi. Supaya laba yang dilaporkan tinggi, maka perusahaan akan mengurangi biaya-biaya. Dan salah satu biaya yang mungkin akan dikurangi adalah biaya aktivitas CSR. Itulah yang menjadi alasan mengapa struktur modal itu menunjukkan pengaruh yang signifikan tetapi arahnya negatif terhadap aktivitas CSR perusahaan. Pengaruh kepemilikan institusi, ukuran perusahaan, Dewan Komisaris, dan struktur modal terhadap aktivitas CSR perusahaan menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tadi memiliki pengaruh positif signifikan. Hal ini ditunjukkan dari probabilitas F-nya yang 0,00 dengan R square
senilai 0,345490 atau 34,55%. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa aktivitas CSR dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan institusi, ukuran perusahaan, dewan komisaris, dan struktur perusahaan sebesar 34,54%. Sedangkan sisanya sebesar 65,46% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya, sebagai variabel yang berpengaruh signifikan, dewan komisaris memiliki pengaruh yang paling dominan. Hal ini bisa dilihat dari koefisien regresi dari variabel dewan komisaris itu 0,898 lebih besar dari koefisien variabel struktur modal sebesar 0,179 yang arahnya negatif. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dewan komisaris itu memegang peranan yang penting sekaligus mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap kebijakan CSR perusahaan. Tugas dewan komisaris adalah memantau dan memastikan apakah perusahaan telah menerapkan aturan dan perundangan dan berbagai kebijakan terkait tanggung jawab sosial yang mana ini telah diatur dalam beberapa peraturan peraturan atau perundangan, yaitu dalam Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan peraturan OJK melalui peraturan Bapepam nomor XK6 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Pengaruh kepemilikan institusi terhadap kinerja perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dengan kata lain, praktik corporate governance melalui kepemilikan institusional ternyata tidak atau belum terbukti dapat melakukan monitoring kinerja perusahaan melalui pengendalian pemanfaatan aset dan pencegahan pemborosan. Selanjutnya, kepemilikan institusional itu belum tentu terlibat atau mungkin juga tidak terlibat sama sekali dalam pengambilan keputusan yang strategis. Sehingga di sini kepemilikan institusional belum dapat berperan dalam meminimalisasi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham serta menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Selanjutnya, alasan tidak adanya pengaruh signifikan kepemilikan institusi terhadap kinerja perusahaan, yaitu bahwa tidak semua kepemilikan institusional merupakan pemilik saham jangka panjang. Jadi artinya dia bisa saja kepemilikan institusional, tetapi dia memiliki saham perusahaan itu dalam jangka pendek, untuk tujuan jangka pendek. Kemudian di mana di sini ya pemilik saham jangka pendek ini sebagaimana kita ketahui itu lebih cenderung kepada laba atau pendapatan jangka pendek dan bukan pada laba atau keuntungan jangka panjang. Selanjutnya, kepemilikan institusional belum tentu dapat melaksanakan pemantauan dan memengaruhi manajemen, khususnya ketika persentase kepemilikan institusi tersebut relatif rendah atau mungkin tujuan investasinya tadi yang seperti yang sudah disinggung, tujuan investasinya adalah tujuan jangka pendek. Lanjut. Kita lihat sekarang ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Hasil
penelitian ini ternyata menunjukkan hasil pengaruh yang signifikan, tetapi justru arahnya negatif. Artinya di sini bahwa kalau arah negatif, ukuran perusahaan yang besar ternyata menunjukkan kinerja yang justru rendah, bertolak belakang di sini. Nah, alasannya di sini ada 4. Yang pertama, perusahaan besar umumnya melakukan aktivitas yang banyak, memiliki banyak unit usaha, sehingga memiliki potensi kerugian juga yang relatif besar. Dengan kata lain, bahwa tidak semua perusahaan dengan ukuran yang besar mampu mengoptimalkan kinerja perusahaannya. Kadang-kadang justru perusahaan yang kecil itu justru lebih optimal kinerja perusahaannya dibandingkan perusahaan yang besar. Yang kedua, jika ditinjau dari aset perusahaan manufaktur yang menjadi objek penelitian pada disertasi ini, yaitu perusahaan industri dasar kimia dan industri barang konsumsi, di mana kelompok perusahaan manufaktur ini didominasi oleh aset tetap yang sangat banyak, yang sangat tinggi, yang jika tidak dikelola dengan baik justru menyebabkan beban-beban yang harus ditanggung perusahaan yang tinggi. Beban-beban itu terkait dengan kepemilikan aset tersebut, seperti misalnya adanya beban pemeliharaan atau maintenance, adanya beban perbaikan atau improvement, adanya beban penggantian atau replacement, adanya beban penambahan atau addition, dan adanya rearrangement atau penyusunan kembali rute-rute produksi yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur tadi. Yang ketiga, alasannya yaitu bahwa perkembangan pesat teknologi dan perubahan paradigma bisnis saat ini menyebabkan perusahaan yang semula konvensional itu saat ini banyak banyak menjadi perusahaan dengan teknologi yang modern, dengan menggunakan platform aplikasi tertentu, mengakibatkan operasionalnya itu jadi lebih efektif serta lebih efisien, sehingga banyak penghematan di sana sini yang dapat dilakukan akibat dari pemangkasan berbagai biaya-biaya yang dianggap tidak perlu. Dan terakhir, perkembangan teknologi yang tadi sudah sempat disinggung itu menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir, perubahan perilaku, perubahan pola konsumsi, perubahan pula gaya hidup masyarakat, termasuk pula di situ perubahan persepsi dan pola investasi dari investor. Sehingga inilah mengapa kemudian ukuran perusahaan itu berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ya, next. Selanjutnya, pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan, hasilnya positif signifikan. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa betul fungsi Dewan Komisaris adalah mengawasi dan mengarahkan aktivitas yang dilaksanakan serta kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen perusahaan. Dewan Komisaris memiliki karakteristik yang memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya sesuai yang diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas, di mana juga dengan persentase komisaris independen yang tinggi, salah satu faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas Dewan Komisaris yaitu komisaris independen. Jika komisaris independen yang tinggi, maka memungkinkan fraud yang jauh lebih kecil. Kemudian jumlah Dewan Komisaris itu jika terlalu sedikit,
itu tentu akan kurang optimal, tapi di sisi lain terlalu besar pun akan menurunkan kinerja. Di sini berarti dengan demikian jumlah dewan komisaris itu berpengaruh, jumlah yang ideal di sini maksudnya. Kemudian koordinasi dan komunikasi yang baik melalui rapat rutin yang dilaksanakan oleh dewan komisaris membantu dilakukannya penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Kaitan dewan komisaris dengan kinerja perusahaan juga dapat dipandang dari teori agensi, yaitu dari adanya agensi cost, di mana dewan komisaris memungkinkan meminimalisasi agensi cost yang terjadi antara manajer dengan stockholders. Lanjut. Pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan menunjukkan hasil positif signifikan. Di sini berarti perusahaan yang memiliki utang yang tinggi itu menghadapi risiko kerugian yang lebih besar. Ini umumnya terjadi ketika kondisi ekonomi yang buruk. Tetapi ketika kondisi ekonomi normal, maka utang yang tinggi itu memungkinkan untuk memiliki tingkat pengembalian yang juga tinggi. Perusahaan dengan DAR yang tinggi, struktur modal yang tinggi, itu memiliki kemungkinan menghadapi resiko kesulitan keuangan jika tidak mampu melakukan pembayaran utang. Namun jika kebijakan utang dikelola dengan baik, maka penggunaan utang yang tinggi itu memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaannya. Meningkatkan utang perusahaan itu tentu harus berpedoman pada struktur modal yang optimal atau yang seimbang. Dengan menggunakan struktur modal yang optimal, maka nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan biaya modal yang terendah. Kemudian berikutnya juga alasan mengapa pengaruh positif signifikan, yaitu bahwa pengeluaran atau penerbitan saham itu merupakan pilihan terakhir dibandingkan dengan menggunakan pendanaan internal melalui laba ditahan atau melalui penerbitan surat hutang. Nah, itu sesuai dengan pecking order theory. Dengan demikian, peningkatan jumlah utang itu merupakan kabar baik atau good news, dan pengeluaran saham itu bisa dianggap sebagai berita buruk atau bad news. Dan ini jika dikaitkan pula dengan signaling theory, yaitu bahwa peningkatan jumlah utang itu merupakan sinyal yang menunjukkan kepercayaan kreditur kepada perusahaan. Sedangkan penerbitan saham itu menunjukkan sinyal bahwa perusahaan memiliki prospek yang kurang baik di masa yang akan datang di mata para pemegang saham atau para calon investor. Pengaruh aktivitas CSR terhadap kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang positif signifikan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa dekade yang lalu aktivitas CSR itu identik dengan biaya. Ketika perusahaan melaksanakan aktivitas CSR berarti perusahaan mengeluarkan biaya. Namun saat ini pandangan tersebut telah bergeser. Aktivitas CSR, kalau dipandang dari teori instrumen, itu merupakan alat yang dapat digunakan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi perusahaan, seperti misalnya untuk meningkatkan image atau citra perusahaan, untuk menurunkan biaya operasional, untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan, dan pada gilirannya untuk meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan. Perusahaan itu berusaha untuk mengetahui keinginan-keinginan stakeholders
Dan CSR merupakan salah satu strategi perusahaan untuk memuaskan keinginan para stakeholders. Makin baik aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan, makin besar pula dukungan para stakeholders terhadap perusahaan. Dan itu pada gilirannya akan menaikkan kinerja perusahaan. Para pemangku kepentingan dapat memberikan apresiasi kepada perusahaan yang terlibat dalam kegiatan CSR. Dan kinerja keuangan lingkungan yang baik dari perusahaan akan menjadi sinyal dan direspon secara positif oleh investor melalui fluktuasi harga saham yang semakin meningkat dari periode ke periode. Juga sebaliknya, jika kinerja lingkungannya buruk, maka fluktuasi harga saham pun akan turun dari periode ke periode. Next. Secara bersama-sama, pengaruh kepemilikan institusi, ukuran perusahaan, dewan komisaris, struktur modal, dan aktivitas CSR terhadap kinerja perusahaan menunjukkan pengaruh positif signifikan. Ditandai dari probabilitas statistiknya yang 0,00 dan koefisien determinasinya sebesar 95,32%. Yang ini berarti bahwa pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, struktur modal, kemudian aktivitas CSR itu berkontribusi positif sebesar 95,32%, sedangkan sisanya 4,68% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar variabel-variabel yang diteliti dalam studi ini. Seterusnya, variabel yang pengaruh paling dominan adalah dewan komisaris. Ini bisa dilihat dari koefisien korelasinya yang sebesar 1,555 dan yang merupakan nilai koefisien terbesar dibandingkan dengan koefisien korelasi dari variabel lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya peran dewan komisaris sebagai organ perusahaan dalam melaksanakan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada dewan direksi. Nah, meskipun dewan komisaris itu tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, namun karena fungsi utamanya adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi, maka itu menjadi faktor yang sangat penting bagi baik dan berkualitasnya kinerja perusahaan. Next. Dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa dewan komisaris terbukti berpengaruh positif signifikan dan struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap aktivitas CSR, dengan dewan komisaris yang memiliki pengaruh yang paling dominan atas aktivitas CSR tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ukuran perusahaan terbukti berpengaruh negatif signifikan, sedangkan dewan komisaris, struktur modal, aktivitas CSR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang ditunjukkan melalui nilai perusahaan manufaktur, dan bahwa dewan komisaris itu ternyata juga memiliki pengaruh paling dominan terhadap nilai perusahaan. Next. Implikasi hasil penelitian. Di sini ada implikasi manajerial. Yang pertama, bahwa pengaruh positif sekaligus pengaruh dominan dewan komisaris terhadap aktivitas CSR. Dewan komisaris itu memiliki peranan penting dan terbukti menjadi mekanisme yang efektif dalam melakukan monitoring terhadap manajemen, dan manajemen itu selalu menawarkan kualitas dan nilai produk maupun jasa yang lebih tinggi kepada masyarakat.
Dan tentunya menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan, ekonomis, mengurangi limbah yang berasal dari kegiatan perusahaan, berbagai risiko-risiko dan biaya-biaya operasional maupun biaya politis lainnya. Dewan Komisaris menjadi organ yang dapat terus mengingatkan manajemen akan pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan melalui sinergi triple bottom line yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan karena kondisi keuangan saja itu tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga harus adanya aktivitas CSR atau triple bottom line tadi. Selain itu, Dewan Komisaris juga memiliki peran yang penting dalam mengawasi praktek good corporate governance yang diterapkan oleh perusahaan. Penerapan GCG akan mengurangi risiko yang merugikan bagi perusahaan, serta penerapan GCG dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, corporate governance menciptakan kinerja perusahaan yang baik dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Next. Yang kedua, pengaruh negatif signifikan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang besar umumnya melakukan aktivitas yang lebih banyak, memiliki unit usaha yang lebih banyak pula, dan tentunya memiliki potensi kerugian juga relatif besar. Selain itu, perubahan paradigma bisnis saat ini yang semula konvensional menjadi modern menggunakan peralatan digital atau aplikasi-aplikasi berteknologi tinggi mengakibatkan operasional perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dan ini tentu akan berdampak terhadap banyaknya penghematan yang dapat dilakukan akibat dipangkasnya berbagai biaya-biaya yang tidak perlu. Nah, perubahan model bisnis ini pada umumnya akan digunakan atau diterapkan oleh perusahaan-perusahaan bisnis yang baru dan dengan modal atau ukuran yang relatif lebih kecil. Dan juga karena perusahaan baru dan kecil tadi itu lebih relatif lebih fleksibel dalam mengubah pola-pola atau teknik-teknik atau metode kegiatan operasionalnya dari lama ke yang baru. Dan karena dia lebih fleksibel, maka dia lebih dapat mengikuti perubahan-perubahan tadi. Sementara oleh karena itu, implikasi manajerialnya adalah perusahaan yang besar, apalagi perusahaan-perusahaan dengan asetnya yang relatif besar, itu harus terus melakukan evaluasi dan jika perlu merubah strategi bisnisnya agar tetap dapat bertahan dan bersaing dalam mempertahankan usahanya. Yang ketiga, pengaruh positif signifikan CSR terhadap nilai perusahaan. Jadi bahwa di sini aktivitas CSR itu dapat menjadi alat atau instrumen yang terbukti bermanfaat dalam meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasional, memotivasi dan mempertahankan karyawan, serta meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Konsep triple bottom line berkembang akibat dari revolusi dalam banyak hal seperti perubahan teknologi atau transformasi dunia perekonomian dan pendekatan yang baru yang menyebabkan perubahan pasar yang lebih kompetitif, pergeseran nilai-nilai kemanusiaan dan masyarakat di seluruh dunia, pertumbuhan transparansi internasional yang cepat, perubahan fokus perusahaan yang bergeser dari yang semula fokusnya pada penjualan ke fokus yang baru ke kinerja perusahaan, mulai dari titik ekstraksi bahan mentah sampai kepada titik daur ulang atau pembuangan. Serta yang kelima, pertumbuhan
kemitraan antar perusahaan itu saat ini terjadi. Bahkan kemitraan itu bisa terjadi antar perusahaan satu dengan perusahaan lain yang menjadi perusahaan pesaingnya. Perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan eksistensi dan perkembangan suatu perusahaan tidak lagi hanya ditentukan dari keuntungan atau ekonomi saja, tapi semua itu juga ditentukan oleh keterlibatannya terhadap lingkungan dan terhadap masalah sosial. Jadi, implikasi manajerial yang keempat, pengaruh struktur modal yang negatif terhadap aktivitas CSR, dan sebaliknya pengaruh positif struktur modal terhadap nilai perusahaan. Nah, adanya pengaruh signifikan struktur modal terhadap aktivitas itu dan nilai perusahaan menjadi hal yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para manajer. Struktur modal meningkat akan mengakibatkan CSR yang turun, sedangkan CSR sendiri juga struktur modal itu merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan demikian berarti manajer itu perlu memperhitungkan aktivitas CSR, mengingat peningkatan CSR itu berakibat pada peningkatan nilai perusahaan. Sebaliknya, penurunan CSR akan mengakibatkan penurunan nilai perusahaan. Jika manajemen perusahaan menginginkan peningkatan nilai perusahaan, maka manajemen perlu mempertimbangkan aktivitas CSR untuk terus dilaksanakan, terlepas dari perubahan struktur modal yang terjadi. Jadi ketika DAR meningkat, maka penghematan dapat dilakukan dengan cara lain kecuali dengan cara penurunan aktivitas CSR. Artinya bahwa perusahaan dapat mengurangi beban-beban lain yang tidak bernilai tambah atau melakukan efisiensi sedapat mungkin, tetapi tidak mengurangi aktivitas CSR-nya. CSR tetap terus berjalan. Dan karena aktivitas CSR terbukti menjadi salah satu faktor yang meningkatkan nilai perusahaan di mata para investor. Next. Implikasi teori. Hasil penelitian ini berhasil memberikan bukti empiris bahwa Dewan Komisaris berpengaruh terhadap aktivitas CSR dan kinerja perusahaan. Dan hasil penelitian ini memperkuat pandangan-pandangan sebelumnya yang menyatakan aktivitas CSR dan kinerja perusahaan dipengaruhi oleh efektivitas Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Kemudian hasil penelitian ini juga mendukung bukti empiris yang menyatakan ukuran perusahaan itu berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan-pandangan sebelumnya yang menyatakan bahwa justru perusahaan besar kadang kurang efektif dan kurang efisien dalam mengelola aset yang dimilikinya. Penelitian ini juga mendukung bukti empiris yang menyatakan bahwa aktivitas CSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini mendukung perubahan konsep lama CSR sebagai biaya menjadi konsep baru, yaitu CSR adalah keuntungan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa aktivitas CSR memang tidak serta-merta meningkatkan kinerja perusahaan. Perlu kegiatan yang rutin dan kontinu sampai terbentuk image yang kuat di mata masyarakat luas. Aktivitas ini secara terus-menerus memungkinkan legitimasi di masyarakat dan keberadaan perusahaan sekaligus menumbuhkan loyalitas pada perusahaan beserta produk yang dihasilkan. Perlu pula strategi untuk mensinergikan aktivitas CSR ini dalam berbagai level atau lini aktivitas operasional, sehingga aktivitas yang bernilai tambah dan berdampak positif menjadi aktivitas yang bernilai tambah dan berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Implikasi teori berikutnya adalah hasil penelitian ini juga menunjukkan bukti empiris bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap aktivitas CSR
dan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan ini tentu mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembiayaan aset melalui pinjaman mengakibatkan beban yang relatif besar sehingga aktivitas CSR cenderung dikurangi jika pinjaman meningkat. Di sisi lain, peningkatan pinjaman akan dipandang sebagai sinyal positif bagi investor bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang dan oleh karenanya nilai sahamnya akan meningkat. Next. Saran manajerial, ada beberapa saran manajerial yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan pentingnya Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan aktivitas CSR dan nilai perusahaan, maka baik perusahaan nasional maupun multinasional harus memahami dan memanfaatkan aktivitas CSR untuk mendapatkan loyalitas dari para pemangku kepentingan. Kenapa? Karena kesuksesan atas perolehan loyalitas tersebut akan sangat membantu membangun moral karyawan, menghasilkan ide bisnis yang baru dan mengikat pelanggan, kemudian memiliki dan mengembangkan jaringan dengan mitra masyarakat yang aktif dan luas, dan mampu jauh melampaui jangkauan banyak pesaing perusahaan, serta siap menghadapi tantangan tren ekonomi yang muncul yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai perusahaan di mata para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya investor. Yang kedua, terkait besarnya ukuran perusahaan dalam hubungannya dengan nilai aset tetap dan pola investasi, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama manajemen perusahaan. Pertama, perlunya evaluasi terkait kepemilikan aset agar beban-beban rutin dan relatif besar itu dapat dikurangi dengan cara menghilangkan atau meminimalisir aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah terkait kepemilikan dan penggunaan aset tersebut. Yang kedua, perlunya perusahaan meminimalisasi akuisisi properti yang kurang produktif, seperti pabrik dan peralatan atau lain produksi yang berbeda, karena ini menyebabkan lebih banyaknya biaya, bukannya mendapatkan pendapatan tapi mendapatkan biaya yang lebih banyak. Sebaliknya, yang perlu diakuisisi adalah aset-aset berwujud dan yang tak berwujud yang memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang. Yang ketiga, perlunya perusahaan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan perubahan saat ini. Perkembangan teknologi melalui platform aplikasi dan digitalisasi menyebabkan pemotongan banyak aktivitas yang berbeban tinggi dan mampu mengeliminasi sumber-sumber biaya yang tidak perlu. Dan ini tentu mempengaruhi pula pola pikir, pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat masa kini, termasuk perubahan persepsi dan pola investasi para investor. Perusahaan yang tidak peka dan tidak merespon dengan baik perkembangan teknologi saat ini akan tertinggal jauh dan kesulitan dalam bersaing dan kesulitan juga dalam mempertahankan usahanya. Sehingga manajer perusahaan harus kreatif serta cepat tanggap terhadap perubahan teknologi dan tidak boleh hanya terpaku pada sistem atau metode atau cara yang telah ada. Next. Ketiga, terkait pelaksanaan aktivitas CSR, maka disarankan bahwa CSR itu harus dimanfaatkan menjadi salah satu strategi yang diterapkan dalam berbagai level aktivitas operasional perusahaan, sehingga dapat mengakomodir terlaksananya triple bottom line. Perusahaan harus mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dengan berbagai upaya menyederhanakan proses, menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah, melakukan upaya penghematan sumber daya, menekan atau memperpendek waktu produksi, dan lain sebagainya agar dapat meraih profit.
Selain itu, aktivitas operasional juga harus menggunakan teknologi ramah lingkungan, membangun fasilitas pengolahan limbah, menjaga dan meningkatkan kualitas alam serta lingkungan, dan berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan maupun kepada masyarakat sekitar. Keempat, dalam kaitannya antara struktur modal aktivitas CSR dan nilai perusahaan, aktivitas CSR tidak boleh berkurang sekalipun jumlah pinjaman meningkat. Manajer perlu memperhitungkan aktivitas CSR dan menjadikannya salah satu strategi bersaing. Mengingat peningkatan CSR mengakibatkan peningkatan nilai perusahaan. Dan sebaliknya, penurunan CSR mengakibatkan penurunan nilai perusahaan. Jika manajemen perusahaan menginginkan peningkatan nilai perusahaan, maka manajemen perlu untuk mempertimbangkan aktivitas CSR terus dilaksanakan terlepas dari perubahan struktur modal yang terjadi. Saran bagi asosiasi profesi, perlunya inisiatif dari asosiasi profesi, dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia, untuk yang pertama menyusun pedoman pengakuan dan pencatatan pengeluaran CSR, khususnya terkait sejauh mana pengeluaran CSR itu dapat diakui dan dicatat, apakah sebagai beban atau yang kedua, apakah itu sebagai biaya, dan yang ketiga, apakah dia sebagai investasi, sehingga pengukuran dan pengakuan aktivitas CSR ini dapat lebih seragam. Dengan demikian, ini akan meningkatkan kemampuan komparasi antar perusahaan yang pada gilirannya jika digunakan untuk tujuan studi atau penelitian akan memberikan hasil yang lebih optimal bagi perkembangan teoritis dan akademis. Yang kedua, membuat aturan atau pedoman kapan suatu aktivitas CSR dilaksanakan dengan dana yang berasal dari dana operasional perusahaan atau dana dari bagian laba perusahaan. Yang ketiga, mendorong pemerintah untuk memberikan reward bagi perusahaan yang melaksanakan aktivitas CSR dengan mengakui pengeluaran CSR tadi sebagai beban yang dapat dibiayakan dalam perpajakan atau dengan cara memberikan insentif pajak atau menurunkan tarif PPh badan. Berikutnya saran bagi pemerintah. Yang pertama, perlunya dukungan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, agar memberikan insentif berupa pengurangan pajak bagi perusahaan yang melaksanakan aktivitas CSR-nya secara rutin dan kontinu. Dan perlunya pertimbangan agar aktivitas CSR tertentu, khususnya yang diakui dan dicatat perusahaan sebagai beban, dapat diperhitungkan pihak perpajakan sebagai pengurang perhitungan pajak penghasilan badan. Oke. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini tentu memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, juga keterbatasan. Dalam penelitian ini, keterbatasan penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini dilakukan pada kelompok industri dasar kimia dan industri barang konsumsi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sementara sebagaimana kita ketahui, di Bursa Efek Indonesia ada 9 kelompok industri. Dengan demikian, artinya sangat mungkin adanya perbedaan jenis industri berdampak pada variasi hasil penelitian yang diperoleh. Yang kedua, penelitian ini melihat kepemilikan institusional secara global tanpa mengklasifikasikan persentase kepemilikan dalam kelompok-kelompok pemegang saham, seperti kelompok yang tidak memiliki pengaruh signifikan yang umumnya kepemilikannya di bawah 20%, kemudian kelompok yang memiliki pengaruh signifikan antara 20-50%, dan kelompok yang memiliki kepentingan pengendali atau kepemilikannya di atas 50%. Nah, jika penelitian ini mengelompok
membuat klasifikasi persentase kepemilikan, mungkin saja hasilnya akan memberikan hasil yang berbeda. Yang ketiga, penelitian ini juga tidak memperhitungkan kepemilikan institusional yang berasal dari institusi asing atau institusi lokal atau dalam negeri, sehingga bisa jadi hasil yang diperoleh terkait kepemilikan institusi asing dan lokal ini memberikan nilai yang berbeda pula, dan dengan demikian jika dia diklasifikasikan mungkin bisa dapat dieksplor secara lebih luas atau lebih dalam. Next. Dari keterbatasan tadi, maka saran bagi peneliti selanjutnya yang pertama, mengingat kelompok industri di Bursa Efek cukup banyak, yaitu ada 9 kelompok industri, maka disarankan untuk dapat mengungkapkan lebih jauh hubungan antar karakteristik perusahaan itu dengan aktivitas CSR, sehingga akan memberikan simpulan yang lebih baik. Nah, oleh karenanya peneliti selanjutnya dapat memperluas populasi atau sampel tidak hanya pada kelompok industri tertentu saja. Yang kedua, menambah sampel penelitian sehingga jumlah setiap kelompok industri cukup terwakili untuk dianalisis. Yang kedua, perlu juga mempertimbangkan untuk mengklasifikasikan kepemilikan institusional itu berdasarkan kepemilikan asing maupun kepemilikan lokal, serta kepemilikan dengan persentase di bawah 20%, 20-50%, dan di atas 50%. Karena dengan klasifikasi tadi memungkinkan adanya pengaruh tingkat aktivitas dan kinerja yang lebih baik. Ketiga, penelitian ini mencakup kurun waktu 5 tahun sehingga disarankan untuk menambah periode penelitian sehingga memungkinkan analisis mungkin yang lebih komprehensif, lebih baik, dan lebih komparatif. Keempat, variabel penelitian perlu diperluas mengingat masih banyak variabel lain yang belum diteliti di dalam penelitian ini. Lanjut. Demikianlah paparan terkait dengan disertasi saya yang berjudul determinan aktivitas CSR dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan industri barang konsumsi dan industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2015 sampai tahun 2019. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.